Assalamualaikum Pak Marsal. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Baik Pak Marsal, sesuai dengan kesepakatan kita bahwa pada hari ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi. Nah, sebelumnya Ibu mau pertegas lagi bahwa kegiatan ini nanti tidak bertujuan untuk menilai, tapi Ibu mau melihat seberapa kesiapan Bapak Marsal dalam melakukan pembelajaran nanti atau di saat observasi nanti. Bapak sudah siap untuk mulai kegiatan ini? Alhamdulillah siap Bu. Oke. Baik Pak Marsal, apa tujuan pembelajaran yang Bapak Marsal angkat untuk kegiatan observasi nanti? Baik Bu, untuk observasi yang akan dilakukan rencana pembelajaran yang akan dibahas tentang bagaimana siswa bisa memahami isi dari cerita Bu. Oh, memahami isi cerita. Ya Bu. Oke. Pada kegiatan ini apa saja tahapan pembelajaran yang telah Bapak rancang? Yang pertama Bu, pada bagian memahami, di sini guru akan mencoba memajang gambar Bu, memajang gambar sehingga nanti bisa siswa menjawab secara sederhana apa yang mereka lihat dari gambar itu. Jadi mereka bisa membaca walaupun dengan kalimat sederhana saja dulu Bu. Oh begitu. Ya. Kemudian nanti siswa diminta duduk secara berpasang-pasangan Bu untuk mulai menceritakan teman yang pertama ke teman yang lainnya. Nanti teman yang berikutnya juga menceritakan apakah cara penyampaiannya sama dalam membaca gambar yang ditampilkan tadi Bu. Oke. Itu pada tahap mengaplikasikan. Mengaplikasikan Bu. Ya. Kemudian pada tahap merefleksi nanti siswa menceritakan peristiwa yang disukainya Bu. Apa kesulitan yang mereka ungkapkan dalam bercerita itu nanti akan saling menanggapi di mana kesulitan-kesulitan yang mereka lihat dari gambar yang mereka lihat. Oh begitu. Ya. Oh, sepertinya desain pembelajaran sangat menarik ya Pak Marsal. Ya, Bu. Itu nanti akan mengaktifkan ya kegiatan anak-anak. Baik, selanjutnya Ibu mau tahu apa alat media yang Bapak Marsal gunakan Baik, untuk pembelajaran nanti? Yang pertama untuk menarik siswa nanti ada gambar Bu, gambar pemantik untuk memancing siswa ini untuk menceritakan secara sederhana apa yang mereka lihat gambar yang ditampilkan itu Bu. Ya. Kemudian nanti juga ada buku cerita. Nanti siswa juga bisa melihat apa yang ada di buku cerita tersebut. Kemudian ada kartu tokoh. Jadi masing-masingnya nanti bisa menceritakan apa yang ada di masing-masing otak tokoh itu. Jadi tanpa mereka sadari mereka bisa memahami isi dari cerita itu. Oke, berarti ada buku cerita, Ya, Bu. kemudian gambar pemantik dan kartu tokoh. Ya, Bu. Oke, dan untuk melihat ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang telah Bapak rancang tadi, apa asesmen yang Bapak gunakan? Untuk awalnya rencana memakai checklist sederhana Bu. Checklist sederhana untuk membaca, untuk memahami Bu, untuk memahami sehingga siswa nanti tidak ragu dalam mengungkapkan apa yang dilihatnya. Oh, berarti Ya. anak diberi checklist Sederhana Bu ya. Nah, untuk selanjutnya kan tadi ada beberapa, ada 3 apa tadi kan, memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Ya, Bu. Nah, lebih baik kita biar kegiatan ini nanti terfokus gitu ya Pak Marsal. Ya. Kita sepakati nanti kegiatan apa yang akan Ibu amati gitu, yang akan fokus Ibu kita kemana gitu Pak Marsal, maunya mana? Agar siswa ini mungkin lebih tertarik nanti dalam belajar Bu, mungkin lebih baiknya nanti mungkin lebih banyak Marsal mengarahkan kepada bagian mengaplikasikannya Bu. Oh, mengaplikasikan. Berarti tadi membuat diagram ya, Iya. Pak Marsal, diagram alur cerita secara berpasangan. Berpasangan ya. Oke. Baik Pak Marsal, berarti besok ya Ya, kegiatan observasi insya Allah kita. besok siap Bu. Terima kasih Pak Marsal atas Sama-sama, waktunya. Bu Rizka. Sampai ketemu besok, saya mau lihat pembelajaran. Baik Bu. Assalamualaikum Pak Marsal. Waalaikumsalam Bu. Ketemu lagi ya Pak. Iya, Bu. Oke. Bapak, setelah saya mengamati observasi pembelajaran Bapak,
kemarin itu luar biasa. Saya melihat keaktifan anak sangat luar biasa, dan Pak Marcel sudah menunjukkan perubahan yang luar biasa gitu. Sebelumnya Pak Marcel, Ibu mau tanya nih, bagaimana perasaan Pak Marcel setelah kegiatan pembelajaran kemarin? Yang pertama Bu, memang Marcel akui sedikit grogi Bu, karena biasanya tidak ada yang melihat untuk belajar, tapi pada observasi kemarin karena ada kepala sekolah memang ada sedikit rasa-rasa groginya Bu. Ya tapi nggak merasa dinilai kan? Nggak dinilai Bu. Tapi walaupun bukan dinilai, tapi ketika ada orang yang melihat itu Bu, memang ada sedikit kecanggungan juga. Iya. Karena yang biasanya yang kita ajar itu kan biasanya hanya murid. Tapi kali ini pembelajaran kita kan diperhatikan oleh kepala sekolah. Jadi kita ada kehati-hatiannya Bu. Takut ada yang salah nanti, ada yang salah konsep nanti, seperti itu Bu. Jadi sebenarnya ada senangnya tapi ada juga grogi-groginya gitu ya Bu. Dan untuk ketercapaian pembelajaran apa yang Bapak Marcel rasakan? Apakah sudah merasa puas atau kayaknya mesti lebih apa lagi nih gitu? Alhamdulillah Bu, kalau dalam pelaksanaannya siswa sangat tertarik sekali. Kemudian ketika disuruh duduk berpasangan pun mereka ikut aktif semuanya. Walaupun masih ada 1-2 orang siswa yang kurang aktif, tapi yang kebanyakan umumnya sudah aktif. Berarti kalau dilihat dari persentasenya, alhamdulillah sudah muasan Bu, tercapai Bu. Oke. Itu memang luar biasa ya, waktu itu pun Ibu melihat anak-anak memang antusias, bersemangat, karena mungkin karena Pak Marcel menggunakan berbagai media seperti itu kan, jadi anak-anak sangat tertarik. Oke, tadi Pak Marcel sudah menyampaikan ada beberapa siswa yang masih ada yang kurang aktif gitu kan. Nah, menurut Pak Marcel apa yang harus dirubah untuk pembelajaran berikutnya agar tidak terjadi lagi hal-hal demikian seperti itu? Iya. Yang pertama memang yang 2 orang siswa ini Bu, memang selama ini dalam pembelajaran mereka cenderung pasif Bu, cenderung pasif dan bahkan sering tidak terlibat aktif dalam pembelajaran, baik ketika pembelajaran individual maupun ketika kelompok. Jadi ketika disuruh berkelompok pun duduk ber-4 atau ber-5, biasanya yang bekerja dalam kelompok itu hanya 1 atau 2 orang. Nah, yang 2 ini sering hanya ikut serta saja Bu. Jadi yang Marcel lihat dari anak ini, kebanyakan anak ini memang tidak berani, Bu Siska, tidak berani mengungkapkan apa yang ingin disampaikannya. Dia takut salah dan takut dibully. Karena dia pernah mengalami hal seperti itu Bu. Ketika ditanya dulu, kenapa tidak berani mengungkapkan, nanti takut diejek oleh teman Pak, takut dibully oleh teman Pak, nanti malu dan tidak mau itu lagi. Jadi itu alasannya Bu. Oh begitu ya, berarti hal-hal yang demikian membuat anak ini tidak percaya diri. Iya Bu. Oke. Apa Pak Marcel punya ide kreatif untuk mengatasi hal tersebut, supaya anak ini berani gitu? Ya, yang pertama sudah sempat terpikir Bu, yaitu menanyakan kepada anak ini dulu apa hal menarik yang ingin disampaikannya ketika di dalam kelas. Jadi kita mulai dulu dari apa yang dilihatnya di rumahnya. Ketika ada hal-hal yang menarik atau peristiwa yang menyenangkan yang ingin disampaikannya, mungkin mereka bisa lebih lepas Bu. Jadi lebih lepas dan takut tidak salah. Jadi untuk menanamkan itu ke anak itu yang masih perlu penguatan Bu. Dia harus berani mengungkapkan walaupun dia belum yakin kebenarannya. Tapi karena dia tidak yakin apa yang disampaikannya itu benar atau salah, jadi ketakutannya seperti itu Bu. Jadi rencananya Bu untuk hari besok Marcel mau menyampaikan kepada anak ini untuk bercerita dulu, bercerita di awal kedatangan dia dari rumah ke sekolah ya. Pokoknya apa yang dilihatnya saja dulu Bu. Berarti mulai dari hal-hal yang dilihat. Apa yang dilihatnya dari rumah ya, kemudian dari rumah ke sekolah apa yang dilihatnya. Mungkin ada melihat misalnya mobil besar, melihat apa misalnya, menceritakan apa yang dilihatnya saja dulu Bu. Pokoknya dia berani untuk menyampaikan apa yang dilihatnya saja dulu. Mungkin itu Bu. Luar biasa ya Pak Marcel ya. Kemudian Pak Marcel, menurut Pak Marcel ada tidak dari pembelajaran kemarin itu yang rasanya
belum pas nih, seharusnya saya kayak gini kemarin tuh seharusnya kayak gini gitu. Ada nggak yang terasa? Kalau dari kemarin itu Bu, dari anak-anak itu mereka melihat gambarnya kurang variatif. Oh, gambarnya kurang Variatif variatif. ya. Kalau dapat gambarnya lebih diperbanyak. Jadi ketika ada pertanyaan pemantik itu mereka ingin tidak hanya 1 atau 2 gambar katanya. Jadi kalau dapat 3 Pak, 4 Pak, berbeda-beda Pak. Jadi Oh, berarti Pak Marsal langsung apa ya, merefleksikan iya. Jadi mereka kalau dapat lebih banyak Pak, karena ketika itu banyak yang mau menjawab, tapi karena gambarnya sudah habis, jadi mereka masuk langsung ke bagian yang bercerita itu Bu. Jadi mereka ingin dapatnya lebih banyak katanya. Karena untuk menebak apa yang ada dalam gambar itu kayaknya menarik untuk siswa. Gitu Bu. Iya. Oke, Pak Marsal, ini Ibu tertarik kemarin itu Ibu lihat gitu ya, Pak Marsal punya banyak kelebihan, punya banyak sesuatu lah dari diri Pak Marsal. Bisa tidak Pak Marsal merefleksikan diri Pak Marsal, apa sih kekuatan yang ada pada diri Pak Marsal gitu? Kelebihannya apa gitu? Baik Bu Siska, yang pertama kalau kelebihan Marsal itu Bu, mudah dekat dengan siswa Bu. Mudah dekat dengan siswa, kemudian komunikatif dengan siswa, jadi mudah memahami perasaan siswa. Sehingga ketika ada 2 anak tadi yang tidak mau terlibat, tadi kan langsung Marsal dekati Bu. Iya. Kan langsung Marsal dekati, ternyata ketika kita dekat dengan anak itu, ketika perasaan kita sudah dekat dengan anak itu, mereka berani Bu untuk menceritakan perasaannya, menceritakan apa yang dialaminya, sehingga muncullah pernyataan seperti tadi. Ketika mereka menyampaikan pendapat itu, mereka katanya takut diejek lah, takut dibilang salah lah, kemudian takut dibully lah sama teman-temannya. Jadi itu salah satu kekuatan yang ada pada mereka. Oke, luar biasa sekali Pak Marsal, dan Ibu sangat bangga punya guru seperti Pak Marsal. Terima kasih Pak Marsal atas waktunya. Mudah-mudahan di pembelajaran berikutnya Pak Marsal lebih baik dan Ibu mau melihat perubahan. Terima kasih Pak Bu. Marsal. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.